Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, amma ba'd. Ini adalah bagian yang kedua dari kajian kitab Lubbul Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep atau penulisan kitab Lubbul Usul sesuai dengan muqaddimah yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan sekarang kita akan mulai definisi usul fikih al-muqaddimat. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu, usulul fikhi, dalil-dalil fikih. Usulul fikhi adillatul fikhil ijmaliyatu wa turuq istifadati juz'iyatiha wa halul mustafid atau halu mustafidiha. Usul fikih secara istilah para ulama adalah dalil-dalil fikih secara ijmali. Di sini usul fikih ada 3 poin yang harus dipahami dalam usul fikih. Dan dalam usul fikih kita akan membahas tentang 3 poin yang tadi. Yang pertama adalah dalil-dalil fikih secara global. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istidlal, atau yang disebutkan di sini turuqus istifadati juz'iyatiha, cara-cara istifadah dari dalil-dalil tafsili ketika bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah halul mustafid, atau keadaan dari seorang mujtahid. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 3 poin yang disebutkan tadi. Yang pertama yang akan dibahas dalam usul fikih adalah adillatul fikhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Apa maksudnya dalil yang bersifat global? Jadi di sini ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Apa yang maksud dalil ijmali? Yang dimaksud dengan dalil ijmali adalah dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat umum dan tidak tertentu hanya pada satu permasalahan. Beda halnya dengan dalil yang kedua yang disebut dengan dalil tafsili. Apa yang dimaksud dengan dalil tafsili? Yang dimaksud dengan dalil tafsili adalah dalil yang tertentu hanya pada satu permasalahan. Dalil hanya mengarah pada satu permasalahan. Contohnya, aqimus shalah. Ini merupakan dalil hanya untuk sholat. Dirikanlah sholat. Atuz zakah. Jadi di sini khusus pada zakat. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Ini dalil haji dan umrah. Kutiba alaikumus siyam. Ini dalil puasa. La taqrabuz zina. Ini dalil untuk zina. Jadi dalil-dalil yang disebutkan tadi adalah dalil tafsili. Kenapa? Karena dalil tersebut hanya mengarah pada satu permasalahan. Maka apabila dalil hanya fokus, hanya tertentu pada satu permasalahan, maka itu namanya dalil tafsiri. Adapun dalil ijmali yang menjadi pokok pembahasan dalam usul fikih adalah dalil yang bersifat umum. Seperti apa contohnya? Dan tidak mengarah atau fokus pada satu permasalahan, seperti al-amru lil wujub. Kalau ada perintah berarti wajib. Perintah wajib. Yang kedua contohnya, kalau ada larangan berarti litahrim. Larangan itu menunjukkan akan keharaman. Maka dalil-dalil yang seperti itu mutlak, mujmal, umum, ijmal, umum. Bukan ijmal, ijmal ini tidak bisa diketahui. Ijmaliyah dalam konteks yang sudah disebutkan tadi, adillatul fikhil ijmaliyah. Jadi dalil-dalil yang seperti itu bersifat global, umum. Contohnya, kalau ada perintah itu wajib. Ini perintah, ini wajib, tidak tertentu pada sholat, pada zakat, tapi sholat, zakat dan semacamnya yang berbentuk perintah itu masuk dalam itu. Tapi kalau ada perintah lil wujub, kalau ada perintah berarti wajib, ini tidak tertentu pada satu permasalahan saja. Juga larangan menunjukkan akan keharaman. Ini dalil. Larangan menunjukkan keharaman. Dalil. Tapi tidak tertentu pada satu permasalahan. Seperti halnya aqimus shalah la taqrabuz zina. Begitu juga
tindakan Nabi itu hujjah. Perkataan Nabi itu hujjah. Hadis secara umum hujjah. Hadis hujjah. Ini dalil. Tapi tidak tertentu hanya pada satu permasalahan. Semua permasalahan yang bentuknya adalah hadis bisa dijadikan hujjah. Tapi di sini dalil-dalil yang disebutkan tadi bersifat umum, tidak tertentu pada satu permasalahan seperti dalil-dalil tafsili. Contohnya lagi, ijma itu dalil, ijma itu hujjah. Nah, berarti ijma ini dalil, tapi tidak tertentu hanya pada satu permasalahan, sifatnya umum, sifatnya global, mutlak. Maka dalam usul fikih kita hanya fokus, kita hanya mempelajari dalil-dalil yang bersifat umum. Oleh karenanya dalam usul fikih, dalam bagian yang pertama, adillatul fiqhil ijmaliyah, akan kita bahas tentang Al-Quran, akan dibahas tentang sunnah hadis, akan dibahas ijma, akan dibahas juga qiyas, karena ini merupakan dalil-dalil yang bersifat global, bersifat umum, seperti halnya perintah wajib. Ini akan juga dibahas dalam usul fikih di bagian yang pertama, poin pertama, adillatul fiqhil ijmaliyah. Kemudian juga akan dibahas tentang larangan. Larangan itu menunjukkan akan keharaman. Jadi ini sifatnya umum, tidak tertentu pada satu permasalahan. Nah, ini yang akan kita bahas di bagian yang pertama dalam usul fikih, yaitu adillatul fiqhil ijmali. Jadi kita sudah mengetahui apa perbedaan dalil tafsili dengan dalil ijmali. Adapun untuk mengetahui dalil tafsili, ini bukan ranah dalam usul fikih, melainkan ini dalam ranah seorang faqih atau mujtahid. Jadi kalau usuli, orang yang alim usul fikih itu hanya fokus pada dalil-dalil fikih ijmali. Kemudian di poin yang kedua, bagian yang kedua, turuqus istifadati juz'iyatiha. Yang dimaksud dengan turuqus istifadati juz'iyatiha adalah cara menggunakan dalil-dalil tafsili, cara beristifadah, mengambil faidah, cara mengompromikan antara dua dalil tafsili yang saling bertentangan. Misalkan dalil tafsili bertentangan dengan dalil tafsili yang lain, contohnya misalkan hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi, yang satunya menghalalkan, yang satunya mengharamkan. Juga Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, ayat ini bertentangan dengan ayat ini, ayat ini seolah-olah mengharamkan dan ayat ini seolah-olah menghalalkan. Maka bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan tadi? Nah, ini akan dibahas di poin yang kedua dalam pembahasan usul fikih. Yang dimaksud di sini turuqul istifadah, dan ini akan disediakan satu bab namanya at-ta'adul wa taraji, di mana akan dibahas pertentangan antara dzon, antara zahir dengan nas apabila bertentangan. Akan juga dibahas hadis mutawatir apabila bertentangan dengan hadis ahad. Akan juga dibahas apabila bertentangan antara khos, mana yang didahulukan dari dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah poin yang kedua yang kita akan bahas dalam usul fikih. Kemudian bagian yang terakhir atau poin yang ketiga, halul mustafid. Yang dimaksud di sini adalah keadaan seorang mujtahid. Keadaan seorang mujtahid, siapa yang bisa istimbat hukum sendiri, bisa menggali hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis, yaitu seorang mujtahid. Karena tidak semua orang bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, walaupun caranya itu tahu, seperti tahu akan kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah istimbatul ahkam, belum tentu itu bisa istimbat sendiri. Jadi tidak semua usuli itu mujtahid. Tidak semua orang yang alim dalam usul fikih, alim cara istimbatul ahkam, tidak semuanya mereka itu bisa istimbat sendiri. Jadi kalau istimbat ini adalah pekerjaan seorang faqih atau mujtahid. Jadi di poin pertama dan yang kedua ini merupakan cara istimbatul ahkam. Jadi usul fikih merupakan cara menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Tapi siapa yang bisa
untuk menggali hukum-hukum tersebut langsung dari Al-Quran dan hadis. Otomatis akan kita bahas di poin yang ketiga, karena tidak semua orang bisa ijtihad langsung dari Al-Quran dan hadis, bisa mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah, kaidah istimbatul ahkam, bisa langsung istimbat sendiri dari Al-Quran dan hadis. Tidak semua orang bisa. Oleh karenanya dalam usul fikih penting sekali untuk dibahas keadaan seorang mujtahid, sifatnya mujtahid seperti apa, syarat orang jadi mujtahid seperti apa, itu akan dibahas. Dan itu akan dibahas di pembahasan terakhir, yaitu poin yang ketiga. Akan dibahas juga ijtihad, syurutul ijtihad seperti apa. Dan karena kita bahas ijtihad, otomatis akan dibahas juga at-taqlid, karena orang itu dua macam. Yang pertama mujtahid, yang kedua itu taklid, muqallid. Jadi yang pertama adalah mujtahid, orang yang bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran hadis. Kalau seperti kita, karena kita tidak bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, maka kita mentaklid atau mengikuti orang yang bisa menggali hukum langsung, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Makanya seperti kita nih muqallid istilahnya. Waqila ma'rifatuha. Waqila, ada yang mengatakan dalam definisi usul fikih adalah ma'rifatuha. Ma'rifah al-adillah al-ijmaliyah, mengetahui dalil-dalil ijmali. Jadi ada dua definisi mengenai usul fikih. Ada yang mengatakan usul fikih adalah dalil-dalil ijmali. Ada yang mengatakan mengetahui dalil-dalil ijmali. Nah, tapi mana yang lebih kuat antara dua definisi? Yang kuat adalah yang diletakkan di awal oleh musannif. Kenapa? Karena ma'rifatuha. Kenapa kok ini dhaif atau lemah definisi ini? Karena dalil-dalil fikih ijmali itu tetap dikatakan usul fikih walaupun tidak diketahui. Jadi kalau misalkan ma'rifatuha, kalau mengetahui dalil-dalil tersebut, berarti dalil-dalil tersebut namanya usul fikih. Kalau tidak diketahui berarti bukan usul fikih. Oleh karenanya definisi ini merupakan definisi yang lemah. Di sini oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari diungkapkan dengan kata qil, yang menunjukkan akan lemahnya mazhab ini. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini, definisi usul fikih ada 3 poin. Yang pertama, adillatul fikih ijmali, dalil-dalil fikih yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah turuq istifadatil juz'iyat, bagaimana cara mengambil istifadah ketika ada dua dalil yang bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah halul mustafid, keadaan seorang mujtahid. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya di definisi fikih. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.